warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udwi Putri, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pengembangan isi, materi, atau bahan ajar dalam kurikulum. Penjelasan yang pertama yaitu tentang pengertian materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Menurut Pannen, bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan pengertian lain dari bahan ajar adalah seperangkat saran atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Penjelasan materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis materi pembelajaran. Ada 3 jenis materi pembelajaran, yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotor. Fakta materi yang sesuai untuk ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, keterampilan berpikir. Jenis materi yang sesuai untuk ranah kognitif secara terperinci yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Sedangkan untuk fakta materi yang sesuai untuk ranah afektif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Jenis materi yang sesuai untuk ranah afektif meliputi rasa penghayatan seperti pemberian respon, penerimaan, internalisasi, dan penilaian. Dan fakta materi yang sesuai untuk ranah psikomotor ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Jenis materi yang sesuai untuk ranah psikomotor terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan rutin. Misalnya, tulisan tangan, mengetik, berenang, mengoperasikan komputer, mengoperasikan mesin, dan sebagainya. Yang selanjutnya, kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar. Ada 3 poin penting pada kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Yang pertama, tingkat kedalaman pada keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Yang kedua, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif. Artinya, materi akan selalu bersangkutan dengan kumulasi, bersifat menambah, terjadi dari bagian yang makin bertambah, dan integratif, artinya pembauran, hingga menjadi kesatuan materi yang utuh atau saling berpadu. Dan yang terakhir, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Yang selanjutnya, pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat prekuisit, akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui 2 pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan hierarkis. Yang pertama, pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Yang kedua, urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau sebaliknya. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Yang terakhir yaitu langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Pemilihan materi pembelajaran dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, mengidentifikasi kompetensi. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan materi pembelajaran yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik. Langkah yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis pembelajaran.
Jenis materi pembelajaran perlu diidentifikasi karena memerlukan strategi, media, dan sistem evaluasi pembelajaran yang berbeda-beda. Dan langkah yang ketiga, memilih sumber materi pembelajaran. Materi pembelajaran dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti buku teks, buku paket, media cetak, dan sebagainya. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.